1940 menjajah Polandia dan pada Perang Dunia Kedua di Eropa, pasukan Jerman Nazi berhasil mengalahkan Belanda di Eropa pada tanggal 15 Mei 1940. Dan pada awal tahun 1942, di Perang Asia Timur Raya, Jepang telah berhasil menguasai Cina, Vietnam, Filipina, Singapura, dan Malaya. Pemerintah Hindia Belanda sangat khawatir bahwa tidak mustahil tentara Jepang akan segera menyerang Hindia Belanda. Berikut fakta-fakta tentang takluknya Belanda pada Jepang di Hindia Belanda pada awal tahun 1942. Namun sebelum itu, mohon untuk subscribe dan share pada teman-teman untuk mengembangkan channel ini dan untuk mendapatkan informasi serta fakta-fakta sejarah lainnya. Terima kasih. Fakta pertama, tentara Belanda sangat lemah. Tentara Belanda hanya mampu bertahan maksimum 3 hari dari serangan musuh. Perang Tarakan, Kalimantan Timur. Tarakan hanya dipertahankan oleh 1.360 tentara, dipimpin oleh Letnan Kolonel Simon de Waal. Tentara Jepang menyerang tanggal 11 Januari 1942 dengan kekuatan 6.600 tentara, dipimpin oleh Mayor Jenderal Sakaguchi, dan Belanda menyerah pada esok harinya. Perang Balikpapan. Balikpapan dipertahankan oleh 1.100 infanteri dipimpin oleh Letnan Kolonel Cornelis van den Hogenban. Jepang menyerang pada tanggal 23 Januari 1942 dengan kekuatan 6.600 tentara yang dipimpin oleh Rear Admiral Nishimura, dan Belanda menyerah pada tanggal 24 Januari 1942. Perang Samarinda. Kota Samarinda dipertahankan oleh hanya 400 tentara yang dipimpin oleh Kapten Monteiro. Jepang menyerang tanggal 29 Januari 1942 dengan kekuatan 1.000 tentara dipimpin oleh Letnan Kolonel Motose Kume, dan Belanda menyerah pada tanggal 3 Februari 1942. Perang Manado. Belanda mempertahankan Manado dengan 1.100 prajurit yang dipimpin oleh Mayor Skillmore. Jepang menyerang pada tanggal 11 Maret 1942 dengan kekuatan 3.200 marinir dipimpin oleh Rear Admiral Reizo Tanaka. Belanda menyerah esok harinya, tanggal 12 Januari 1942. Perang Palembang. Palembang dipertahankan oleh pasukan gabungan Belanda dan Inggris dengan kekuatan 2.000 infanteri dipimpin oleh Rear Admiral Karel Doorman. Jepang menyerang pada tanggal 13 Januari 1942 dengan kekuatan 3.000 tentara, pasukan amfibi dan 350 penerjun payung dipimpin oleh Rear Admiral Jisabura Ozawa, dan Belanda menyerah esok harinya pada tanggal 15 Januari 1942. Sebelum Jepang mendaratkan tentaranya di Pulau Jawa,
Angkatan Laut Belanda yang dipimpin oleh Rear Admiral Karel Doorman mencegah tentara Jepang di Laut Jawa, sehingga pecah pertempuran Laut Jawa pada tanggal 27 sampai 28 Februari 1942. Angkatan Laut Jepang berhasil mengalahkan Angkatan Laut Belanda. Bahkan komandan perangnya, yaitu Admiral Karel Doorman, harus tewas dan tenggelam dengan kapalnya di Laut Jawa. Dan puncaknya adalah pada saat penyerangan Batavia. Terdapat sekitar 35.000 tentara Belanda di Pulau Jawa dan sekitar 6.000 tentara mempertahankan Batavia. Jawa di bawah pimpinan Panglima KNIL saat itu, yaitu Jenderal Terpoorten. Jepang mendarat di 3 tempat di Jawa, yaitu Merak di Banten, Eretan di Subang, dan Kranggan di Rembang. Pendaratan sekitar 35.000 tentara dipimpin oleh Panglima Tentara ke-16, yaitu Jenderal Imamura. Tanggal 5 Maret, pasukan Divisi 2 Jepang yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Masao Maruyama menyerang Batavia. Ternyata tentara Belanda sudah melarikan diri ke Bandung. Dan dengan mudah Jepang menguasai Batavia pada tanggal 6 Maret 1942. Fakta kedua adalah Belanda menyerah pada Jepang bukan di ibu kota pemerintahan di Batavia, tetapi Belanda menyerah di Pangkalan Udara Kalijati di Subang. Belanda yang sudah melarikan diri dari Batavia terpaksa menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang. Pihak Belanda dihadiri oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Stackenborg, Komandan KNIL Jenderal Hein Terpoorten, dan pihak Jepang dihadiri oleh Panglima Angkatan Darat ke-16 Jenderal Hitoshi Imamura. Fakta ketiga adalah jumlah tentara Belanda yang hanya berjumlah 35.000 orang. Pada bulan Desember 1941 tercatat Belanda memiliki 85.000 tentara, tetapi hanya 35.000 tentara reguler dan sisanya adalah tentara cadangan yang tidak jelas keberadaannya. Dari 35.000 pasukan reguler itu terdiri dari 1.000 perwira dan 3.000 tentara Belanda, dan sisanya adalah tentara pribumi yang direkrut di Hindia Belanda. Sejak berakhirnya Perang Aceh tahun 1914, praktis tentara Belanda tidak pernah ada perlawanan atau pertempuran berarti dari penduduk Hindia Belanda. Tentara Belanda hanya bisa melawan orang-orang pribumi. Tentara Belanda tidak memiliki kuantitas dan kualitas yang baik untuk cukup melawan serangan tentara asing. Sehingga tidak heran jika tentara Belanda segera bertekuk lutut pada Jepang hanya dalam tempo 2 atau 3 hari pertempuran. Bahkan Belanda lari terbirit-birit meninggalkan ibu kota Batavia sebelum tentara Jepang datang tanggal 5 Maret 1942. Dan sejak Jepang menguasai Hindia Belanda, para perwira Belanda dan tentara Belanda bahkan segera meninggalkan Hindia Belanda mengungsi ke Australia. Demikian fakta-fakta tentang takluknya Belanda pada tentara Jepang. Dan sejak tanggal 8 Maret 1942, Hindia Belanda diduduki oleh Jepang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon untuk subscribe dan share pada teman-teman untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang sejarah-sejarah lainnya.